Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Baik, pada video kita kali ini kita akan membuat sebuah video yang mudah-mudahan jadi inspirasi bagi para pecinta Quran yang sedang menghafal Quran maupun yang mau menghafal Quran. Karena pagi ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, yaitu seorang hafiz Quran yang dulunya mungkin orang tidak mengira dia akan menjadi seorang hafiz Quran. Kita doakan mudah-mudahan beliau menjadi seorang hafiz Quran yang istiqomah karena terus terang banyak membuat inspirasi bagi teman-temannya yang ada di pondok kami pada saat ini, dan juga inspirasi, mudah-mudahan inspirasinya bisa membawa untuk orang yang lainnya juga. Nah, siapa dia? Nah, kita panggil saja langsung. Pada Nadib, kami persilahkan untuk bergabung bersama kami di sini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tenang aja, nggak usah canggung, harus relax aja. Ini kita mau berbagi dengan orang-orang yang ada di luar sana, bagaimana kita menghafal Quran. Apa harus semangat, jangan loyo. Oke, mungkin ceritakan dulu, Dit. Katanya dulu waktu sebelum menghafal Quran, Nadib nih dibilang orang ya mungkin aktif lah, hiperaktif oleh guru-gurunya, sehingga pas ketemu dengan guru-guru Nadib yang waktu di SD dulu, kok bisa ya Nadib menghafal Quran. Nah, jadi bahasa seperti itu. Kira-kira waktu sekolah dulu gimana Nadib dulu? Udah dibilang nakal lah. Bilang nakal ya. Terus kita coba ceritakan gimana nakalnya itu gimana? Kalau setiap hari dipanggil ke wakal, bikin adik kelas nangis. Pokoknya bolos belajar. Masya Allah. Jadi dulunya seperti itu ya. Jadi sering dipanggil oleh gurunya. Tidak ada yang kenal dengan Nadib ini barangkali di sekolahnya terlebih dulu dengan keaktifannya, tapi subhanallah ternyata Allah memanggilnya menjadi seorang hafiz Quran. Kira-kira apa yang membuat Nadib mau masuk ke rumah tahfiz atau lembaga tahfiz seperti ini? Jadi pertama pertama kali melihat Saiman pas memberikan masukan ke SDIT, Promosi lah ya. promosi. Langsung tertarik ingin masukin rumah tahfiz seperti ilahi. Tertariknya apa yang membuat tertarik? Eskul, terus menghafal Quran, kualitas. Oh gitu. Jadi melihat ada teman-teman waktu itu ada yang baca Quran, tasmi seperti itu. Jadi nanti tertarik gitu. Bukan karena dorongan orang tua atau Orang tua juga. orang tua juga memang menginginkan juga untuk menjadi penghafal Quran ya. Masya Allah ya. Jadi awalnya hanya begitulah, kalau Allah memanggil seseorang kan tanpa ada sebab dan segala macam. Barangkali ini salah satu sebabnya dari sebuah promosi yang kita lakukan di sekolahnya. Alhamdulillah membuat Nadib tertarik untuk menghafal Quran. Kira-kira coba dibayangkan teman-teman ya, tadinya anak itu yang masih sering dipanggil guru tuh sampai kelas berapa tuh? Sampai kelas 6. Sampai kelas 6 masih dipanggil oleh bu guru, Masya Allah gitu. Nah, bayangkan masih kelas 6 SD itu masih sering dipanggil oleh guru BK, ya dikatakan hiperaktif lah, sangat aktif gitu. Tapi ternyata tergerak hatinya untuk menghafal Quran. Nah, kira-kira bagaimana nih awal menghafal Quran? Apa yang dirasakan ketika pertama menghafal Quran? Susah, terus kadang sering ngantuk-ngantuk juga. Berat ya? Berat. Yang berat kira-kira apa? Ada yang lain kira-kira perjuangannya awal menghafal Quran? Beratnya ninggalin keluarga, terus ninggalin semua pemain-pemain di luar situ. Oh iya, karena Nadib ini luar biasa nih, anaknya aktif kan? Hobinya futsal ya. Nah, apalagi hobinya di luar kalau selain futsal? Taekwondo. Taekwondo. Terus berenang. Suka berenang ya. Jadi yang beratnya barangkali sesuatu hal yang biasa, senang, yang suatu hal yang membuat dia happy, ya, biasa hobi-hobinya itu harus ditinggalkan karena menghafal Quran. Tapi bisa kok meninggalkan itu semua. Kira-kira apa yang membuat Nadib bisa bertahan untuk menghafal Quran? Ingin membanggakan orang tua. Ingin membanggakan
orang tua luar biasa, ingin membanggakan orang tua. Nah, sekarang mungkin kita pengen tahu lah bagaimana perjuangannya. Kira-kira awal menghafal Quran, coba ceritakan awal menghafal Quran mungkin dari awal berapa lama menemukan kesusahan, terus tiba-tiba mudah menghafal Qurannya seperti apa? Coba ceritakan. Dari pertama menghafal paling cuma dapat 3 baris 2 baris, pokoknya nggak nyampe 1 halaman. 3 baris itu berapa lama tuh? Awal menghafal dapat 3 baris itu berapa lama? Dari subuh sampai jam 10. Sampai jam 10 cuma dapat 3 baris. Nah, baik teman-teman, itu awal menghafal tuh ternyata seperti itu, susah. Nah, jadi jangan merasa minder bagi teman-teman yang sedang menghafal Quran. Rata-rata awal menghafal Quran itu memang susah. Nah, ini tadi Nadib berawal dari 3 baris dari subuh sampai jam 10. Bayangkan berapa jam cuma 3 baris. Terakhir mampu berapa halaman Nadib menghafal Quran? 5. Wah, terakhir bisa mampu menghafal 5 halaman. Setelah menghafal berapa lama? 2 tahun. 2 tahun, bukan sebelum-sebelumnya? Setelah Sebelum- 2 tahun ya? Ya. Jadi proses mungkin dari 3 halaman, terus setengah halaman, jadi 1 halaman. Akhirnya setelah 2 tahun, Nadib bisa menghafal 5 halaman sehari. Nah, intinya di sini apa? Keistiqomahan dalam menghafal Quran. Terus menerus, continue, semakin lama kita akan semakin terasah di dalam menghafal Quran. Nah, sekarang yang membuat Nadib menghafal Quran, nah, katanya ada suatu cerita yang membuat Nadib tiba-tiba tergugah menghafal Quran. Dari tadinya menghafal tiga baris, nah, kalau tidak salah 1 halaman itu juga awalnya berat sekali. Saya ingat 6 bulan pertama tuh hanya tahsin dulu ya, belum menghafal Quran. 6 bulan pertama tuh hanya tahsin saja, perbaikan bacaan Quran, lalu menghafal untuk mengejar 1 halaman saja masih sangat susah. Tapi tiba-tiba ada satu hari Nadib ini menghafal Qurannya kok tiba-tiba bisa menjadi 5 halaman waktu itu. Nah, kira-kira ada apa yang membuat Nadib bisa menghafal secepat itu? Coba bisa diceritakan nih. Ini kemarin pas ada kan PPA kan. Nah, terus orang tua ini disuruh ngasih hadiah untuk anak-anaknya. Nah, orang tua ini ngasih Quran, terus ada tulisannya juga. Nah, terus aku termotivasi kayak sama tulisan yang orang tuanya berikan untuk anak. Kalau masih ingat nggak tulisannya apa? Kalau tulisannya nggak ingat lagi, tapi Quran masih ada. Kira-kira bayangan-bayangannya seperti apa nih? Kata-kata mama. Ya, jadi ada surat cinta dari mamahnya untuk Nadib dibuat di Quran. Itu yang membuat Nadib termotivasi. Masih ingat nggak apa isinya? Kira-kira isinya? Ini semangat terus untuk menghafal Quran, jangan mengecewakan orang tua. Terus pokoknya isinya termotivasi lah. Jadi isinya motivasi lah untuk Nadib gitu kan. Jadi mengingatkan Nadib untuk selalu semangat menghafal Quran dan doa di dalamnya barangkali seperti itu. Oke, baik teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang punya orang tua, jangan pernah lupa minta doanya dari orang tuanya, terkhusus ibunya gitu kan. Dan juga bagi teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin anak menjadi hafiz Quran, ini juga menjadi pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah berhenti mendoakan anaknya, karena ada salah seorang syekh yang waktu itu juga sama katanya hiperaktif, katakan dicap nakal, sampai-sampai ibunya kalau marah itu mengatakan, udah pergilah kamu menjadi imam Masjidil Haram gitu. Kalau marahnya gitu, kamu pergi sajalah jadi imam Masjidil Haram. Tapi subhanallah, qadarullah, karena mungkin doa dari seorang ibu, akhirnya betul-betul menjadi salah seorang imam Masjidil Haram. Nah, ini juga pelajaran dari Nadib juga seperti itu. Jadi pertama ibunya juga mungkin doakan. Saya yakin setiap sholatnya pasti mendoakan anaknya. Dan juga dituangkan dalam sebuah tulisan yang menjadi inspirasi, menjadi penyemangat bagi Ananda untuk menghafal Quran. Ini adalah salah satu pelajaran yang berharga bagi kita semua yang memiliki anak. Jadi jangan pernah putus untuk mendoakan anaknya, dan juga jangan pernah putus untuk memotivasi anaknya dalam kebaikan. Oke, baik, mungkin terakhir pada Nadib, kira-kira sekarang bagaimana perasaannya setelah menghafal Quran? Apa yang dirasakan setelah Nadib menghafal Quran? Alhamdulillah sudah bisa agak membanggakan orang tua, membuat orang tua senang, terus hati senang juga.
pokoknya senang lah sudah bisa menghafal Quran. Terus kira-kira ada bedanya belajar umum dengan menghafal Quran? Ya, kalau belajar Quran pokoknya cepat ngantuk terus bisa mendapatkan hafalan. Kalau belajar umum belajar terus menerus kadang nggak dapat juga. Kalau pelajarannya dari menghafal Quran, apa pelajaran yang didapat? Ada nggak membuat kita misalnya membuat kita bahagia, membuat kita tenang atau apa kira-kira? Membuat hati tenang. Hati tenang ya. Jadi nggak galau gitu ya. Jadi teman-teman, luar biasa. Nadib setelah menghafal Quran ini banyak perubahan. Terutama saya tahu dari guru-gurunya gitu kan. Ketika bertemu, diapain Nadib ini? Kok jadi berubah? Wallahu alam, itulah barangkali pendidikan yang diberikan oleh Allah melalui Al-Quran. Umar bin Khattab saja yang dulunya keras, suka membunuh, minum minuman keras, hanya dengan Al-Quran hatinya menjadi lembut, menjadi berakhlak. Itulah Al-Quran. Maka insya Allah bagi teman-teman yang ingin menghafal Quran, insya Allah bukan hanya sekedar kita akan mendapatkan pelajarannya, bukan hanya mendapat hafalan saja, namun banyak hal yang akan didapat dari menghafal Quran. Kalau tidak percaya, ayo menghafal Quran. Yang ingin mendapatkan kenikmatan menghafal Quran tidak akan bisa dirasakan kecuali mereka yang menghafal Quran itu sendiri. Oke, mungkin ini video kita kali ini, lebih kurangnya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini ya, biar kita lebih semangat lagi dalam membuat video-video berikutnya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.